warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin SPDI, mahasiswa PPG PAI kategori 2, batch 2 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 1312740000910 dengan nomor NIM 2324010340 LPTK Win Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Rabu 31 Januari tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Tema 4, menyambut usia balik. Subtema 1, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Pada kelas 4 SD Negeri 27 Pasaman. Selamat menyaksikan video uji kinerja saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat pagi, tepuk semangat. Hari ini Bapak ucapkan selamat datang kembali dengan Bapak dengan pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak Bapak, anak-anak semua periksa bangkunya, mejanya terlebih dahulu, rapikan kembali. Kalau ada sampah, silakan periksa sampahnya, buang ke tong sampah. Ya, silakan. Yang ada sampah di bawah meja, bawah kursinya, silakan buang terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lebih nyaman. Silakan pemimpin ketua kelas memimpin doa ke depan. Semuanya siap, gerak. Gerak. Berdamai. Oke, baik. Apa gunanya kita berdoa, nak? Berdoa itu supaya kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam melakukan mengikuti pembelajaran. Oke. Sudah sarapan pagi semua? Beri tangan supaya sudah sarapan pagi. Oke, bagus. Silakan meninggikan tangannya. Bagus. Setiap hari sebelum ke sekolah jangan lupa kita sarapan, Pak. Gunanya supaya apa? Supaya badan kita sehat, terhindar dari penyakit. Baik, selanjutnya Bapak setiap hari setiap masuk akan Bapak tanyakan tentang sholat wajib. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Oke, bagus. Turunkan tangannya. Bagi umat Islam, kewajiban kita adalah melaksanakan, salah satunya melaksanakan ibadah sholat wajib. Sholat wajib ada berapa sehari semalam? Ada 5 kali sehari semalam wajib kita laksanakan. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir temannya? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik anak bapak semua, pada hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3
3. Silakan Anda lihat ke depan. Baik nak, tujuan pembelajaran kita pagi ini ada 3. Apa yang pertama? Menyebutkan manusia balik Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan diri dan usia balik dengan benar. yang ketiga, Membiasakan sikap terpulang sebelum Bapak lanjutkan ke situ. Coba anak Bapak siapa yang sudah pernah dengar, sudah pernah tahu apa itu usia balik? Silakan tunjuk tangan siapa yang bisa. kedewasaan bagi seorang muslim. Iya, bagus. Kedewasaan bagi seorang muslim. Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Ada? Oke, tidak ada. Balik itu artinya bagus kedewasaan seorang muslim. Baik muslimnya itu muslimnya laki-laki maupun yang perempuan. Selanjutnya, siapa yang tahu tanda-tanda usia balik itu? Menurut ilmu fikih. Baik bagi perempuan, bagus. Siapa lagi? Apa nak? Mimpi basah bagi laki-laki. Satu lagi apa? Berumur 15 Oke. tahun. Berumur 15 Tahun. Oke. Itu yang akan kita pelajari. Baik. Sekarang lihat ke depan. Bapak jelaskan. Lihat gambarnya di depan. Ada kelihatan gambarnya di depan? Oke. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan diamati. Dilihat gambarnya. Sudah dapat? Apa isi gambarnya tentang apa itu nak? Pertumbuhan. Pertumbuhan apa itu? Pertumbuhan manusia dari masa kecil sampai ke masa tua. Coba kelompok Aisyah. Dari sekian banyak gambar ini, dari beberapa orang ini, tunjuk salah satu gambar orang nomor berapa yang kira-kira sudah menginjak usia balik. Nomor berapa? Nomor 3. Oke, bagus. Sekarang Bapak jelaskan nak. Dari gambar ini, sebelum Bapak jelaskan tentang gambar itu, Bapak jelaskan dulu apa itu balik tadi. Balik secara bahasa berarti sampai. Secara istilah balik adalah usia kedewasaan bagi seorang muslim. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama yang disebut dengan istilah mukallaf. Apa itu mukallaf? Kewajiban bagi seseorang menjalankan ibadah setelah berusia balik. Dari gambar ini, maka bisa dipastikan mana orang yang sudah dewasa itu. Orang yang sudah dewasa adalah diantaranya dia sudah berumur 15 tahun. Mulai dari yang ini sampai kepada masa tua, sampai kepada kakek-kakek. Mustahil kakek-kakek itu nggak mengalami mimpi basah. Kenapa? Karena yang laki-laki mulai dari umur 15 tahun biasanya sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Sekarang perhatikan, lihat kembali ke depan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama mimpi basah. Yang kedua darah haid bagi perempuan. Yang ketiga berumur 15 tahun. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah mimpi yang dialami, yang kebanyakan dialami oleh seorang laki-laki, yang pada mimpi tersebut biasanya laki-laki itu akan mengeluarkan seperti air kencing dari alat kelaminnya. Tapi bukan air kencing, ya. Itu besok akan dirasakan bagi anak-anak bapak yang sudah berumur 15 tahun menginjak usia balik. Jangan kaget, ya, jangan terkejut. Oh, ini apa? Nggak boleh, harus dimaklumi, harus dipahami bahwa kalau sudah mengalami itu berarti sudah mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah, wajib kita melaksanakan ibadah sholat terutama. Nah, yang kedua, apa itu yang kedua? Mengalami haid atau menstruasi untuk perempuan. Apa itu haid atau menstruasi? Darah
keluar tanpa sengaja yang dialami oleh seorang perempuan. Mungkin laki-laki mengeluarkan darah haid, mungkin yang mengeluarkan darah haid hanya perempuan. Perempuan itu yang mengeluarkan darah haid, maka baginya dilarang untuk melaksanakan salah satu atau suatu ibadah. Apa contohnya? Kalau perempuan sedang haid, sedang keluar darah haid, maka dia tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Bahkan memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan sampai masjid pun tidak diperbolehkan terlebih dahulu. Yang bolehkan apa? Menghafal Al-Quran boleh, tapi tidak boleh melihat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, tanda-tanda menurut ilmu fikih adalah berusia 15 tahun. Mungkin tidak. Kalau 10 tahun sudah mengalami mimpi basah. Mungkin karena tidak ada kemungkinan. Biasanya yang paling banyak 15 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang berumur 10 sampai 14 tahun mengalami yang namanya mimpi basah dan kedua darah haid. Selanjutnya silakan lihat ke depan, Bapak tayangkan video. Perhatikan, dilihat, diamati videonya baik-baik. Bisa? Bisa. Kita lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belajar tentang tanda-tanda usia. Kita adalah menyambut usia balik. Nah, mari kita amati gambar ini. Ini adalah gambar perkembangan dan pertumbuhan usia sejak anak-anak sampai dewasa. Berapa umur kalian sekarang? Coba kamu hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu. Usia berapa ya? Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak ataukah sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental. Hal ini sesuai dengan perkembangan usia kalian. Nah, kita akan belajar tentang hal-hal perkembangan usia yang sangat penting. Kenapa sih kita harus belajar perkembangan usia pada mata pelajaran ini? Ini karena berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Balik atau dewasa artinya sampai. Sedangkan balik menurut agama ialah kedewasaan bagi seseorang. Bagi laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Dan apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Oke, sudah kalian lihat videonya tadi, nak? Sudah. Tentang pengertian usia balik dan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Sekarang Bapak bagikan LKPD ini kepada masing-masing Anda semua, masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih beri waktu 20 menit. Cukup 20 menit, nak? Cukup. Silakan ini nanti didiskusikan, jawab bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Baik, sudah selesai nak Bapak semua? Nah, sekarang Bapak minta salah satu dari kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusinya ke depan. Silakan, siapa yang berani ke depan? Silakan kelompok Aisyah dengan kelompok siapa? Dua kelompok lah. Ya, kelompok dua kamu. Silakan maju ke depan.
Kelompok Aisyah dulu, kelompok Aisyah dulu. Silakan. Aisyah. Ke depan. Iya. Silakan. Bukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Aisyah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Balik secara bahasa berarti sampai. 2. Cermati tanda-tanda balik berikut. A. Mimpi basah. B. Haid. C. Berumur 15 tahun. Tanda-tanda balik pada daftar tersebut yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Anak yang sudah balik disebut mukallaf. Mukallaf artinya kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang yang sudah balik. Sedangkan tanda-tanda balik dalam hasil Sebutkan 5 contoh kewajiban yang harus dilakukan anak setelah memasuki usia balik. 1. Sholat. 2. Berzakat. 3. Mengaji. 4. Puasa. 5. Mencari ilmu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Aisyah. Oke, silakan dari kelompok lain apabila ada pertanyaan untuk kelompok Aisyah di depan, Bapak persilakan. Silakan. Kelompok Fatimah, silakan kasih pertanyaan atau saran atau saran kepada kelompok Aisyah. Apa pertanyaannya? arti dari mukallaf? Ya, bisa langsung dijawab. Ya, silakan. Mukallaf artinya kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seseorang yang sudah balik. Oke, sudah? Dan Sudah dapat jawabannya? Sudah puas? Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan kelompok Khadijah. apa tanda-tanda balik bagi laki-laki? Tanda-tanda balik menurut laki-laki. Tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah dan berumur 15 tahun. Oke, bagus. Sudah? Sudah. Oke, silakan boleh duduk kembali untuk kelompok Aisyah. Oke, baik. Setelah hasil diskusi kalian dapat kita pahami apa tadi nak? Yang pertama yaitu tentang usia balik. Usia balik. Siapa yang bisa menyebutkan hasil pembelajaran kita pagi ini? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Anda Rafi. Ya. Bahwa tanda usia balik menurut ilmu fikih itu adalah bagi laki-laki mimpi basah, Bagus. bagi perempuan keluar darah haid dan berumur 15 tahun. Oke, bagus. Ada yang bisa menambahkan kesimpulan kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Nanda Cindy. Bahwa kalau kita sudah memasuki usia balik, kita Ya. wajib melaksanakan ibadah seperti sholat dan Ya. membaca Al-Quran. Ya, namanya apa kewajibannya itu? Ada yang bisa menambahkan apa nama kewajiban bagi seorang yang sudah balik tadi? Iya, apa nak? Iya, namanya mukallaf. Jadi orang yang sudah balik itu nak, sudah berusia 15 tahun, sudah mengalami 2 peristiwa mimpi basah dengan keluar darah haid, maka dia diberikan kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan suatu ibadah yang disebut dalam istilah Islam istilah mukallaf. Sampai sana sudah paham? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri, Bapak sampaikan untuk pertemuan kita minggu depan, hari Rabu depan, kita akan mempelajari dan memahami tentang membaca dan menghafal surat At-Tin. Silakan Anda pelajari dulu di rumah, dibaca terlebih dahulu supaya minggu depan kita lebih nyaman, lebih enak untuk belajar. Sampai situ, paham tuh? Paham.
Kita akhiri pembelajaran kita pagi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini bermanfaat. Bapak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.